Para sedulur dan para kadang kinasiku sekalian, salah satu keadaan Tuhan yang tidak bisa didekte, tidak bisa diinstruksi, tidak bisa diprotes, dan didemo, apalagi dipolitiki adalah tentang kemahasegalaannya. Bahkan saking tidak bisa diikut campurinya, teramat banyak orang yang mengingkarinya atau menolaknya atau mengkhianatinya. Karena dia maha segalanya, jadi dia bukan hanya menguasai yang baik-baik saja, yang cocok-cocok saja, yang indah-indah saja, yang bagus-bagus saja, dan lain-lainnya. Yang buruk, yang tidak cocok, yang jelek pun adalah kuasanya juga. Contoh misalnya, betapapun baiknya seseorang dan berusaha sekuat mungkin untuk bertahan di kebaikan itu, jika Tuhan menghendaki seseorang itu menjadi buruk, maka berubahlah seseorang itu menjadi buruk. Betapapun kuatnya seseorang itu untuk kekeh menuju surga, sehingganya apapun yang menjadi syaratnya telah dilakukan, jika Tuhan menghendaki seseorang itu menghuni neraka, maka tinggallah dia di neraka. Tidak ada seorang makhluk pun yang bisa memprotes, mendemo, dan lain-lain tentang semuanya itu di Tuhan. Seperti yang saya alami seminggu yang lalu. Dan saat ini, saya sedang menyaksikan salah satu kuasa Tuhan, yaitu tentang bahwa Dia maha membolak-balikkan hati. Awalnya, saya berniatan mengabdikan sisa usia saya ini sebagai sesuatu yang berguna bagi sesama makhluk hidup, terutama sesama manusia. Karena saya orang lapangan, saya banyak mengetahui kehidupan orang lain yang bisa dikatakan berada di bawah kata layak secara kasat mata. Dengan itu, saya ingin membantu mereka dengan materi, karena secara awam materilah yang menjadi masalah utama bagi mereka. Untuk itu dan karena itu, saya berusaha semaksimal mungkin dan dengan berbagai cara saya lakukan untuk bisa membantu mereka dengan materi. Namun Tuhan selalu menggagalkan apa yang hendak saya bantukan kepada mereka. Dan itu saya alami hingga berulang-ulang kali. Bukan hanya sekali, 2 kali, 3 kali, 4 kali, 5 kali saja, melainkan hingga berulang-ulang kali. Dan saya tidak pernah mengeluh, apalagi menyerah. Saya tetap terus berusaha untuk bisa membantu mereka, walaupun tidak dengan materi, yaitu dengan cara lain, seperti memberi solusi dan jalan keluar bagi masalah-masalah yang sedang mereka hadapi misalnya. Contohnya, dengan cara kekadangan, yang di dalam kekadangan itu saya mengabarkan kepada mereka tentang kemewahan Tuhan yang maha sempurna bagi sekalian alam semesta seisinya. Sekalipun tidak sedikit orang-orang yang menghalangi dan merintangi saya, mulai dari orang awam yang belum mengenal saya, sampai kadang saya sendiri yang sudah mengenal saya. Namun sedikit demi sedikit mulai nampak hasilnya. Yang tadinya tidak baik, perlahan menjadi baik. Yang tadinya sakit, perlahan menjadi sehat. Yang tadinya tidak tentram, perlahan menjadi tentram. Yang tadinya kekurangan, perlahan menjadi berkecukupan dan lain-lain. Dan tibalah di saat di mana ketika Tuhan mematahkan hati saya,
Tanpa alasan apapun, tiba-tiba terasa malas. Saya merasakan kemalasan yang tanpa sebab. Padahal panjenengan semua tahu sendiri kan, entah itu secara langsung maupun melalui video saya, seperti apa semangat perjuangan dan pengorbanan saya di dalam mengabdikan jiwa raga saya kepada Tuhan, yang saya wujudkan dengan cara laku murni menuju suci bagi sesama makhluk hidup. Sekalipun dicaci maki, dihina, difitnah, dituding sesat, menyimpang dari ajaran Romo yang sesungguhnya, didebat, ditentang, bahkan dibenci, saya tetap berlalu tanpa peduli. Dan tiba-tiba saja padam. Semua itu tiba-tiba saja padam, dan padamnya total. Sedikit pun semangat tidak ada. Keinginan itu dan ini tidak ada. Niat ini dan itu tidak ada. Bahkan patrap semedi pun tidak ada keinginannya sama sekali. Keyakinan saya hilang, kepercayaan saya hilang. Yang tersisa hanya rasa dan perasaan malas dalam hal apapun. Walau tidak ada rasa dan perasaan apapun selain malas dalam hal apapun, Wahyu Pancalaku, yaitu sifat dan sikapnya Wahyu Pancagaib, tetap saya pertahankan. Artinya, walaupun rasa dan perasaan dalam segala hal lenyap dari dalam diri saya, kecuali rasa dan perasaan malas yang tersisa, saya tetap berserah diri, pasrah kepada Tuhan. Dengan kepasrahan itu, akhirnya saya bisa menerima keputusan Tuhan yang telah mematahkan hati saya. Sehingganya saya bisa mempersilahkan kuasa Tuhan. Jangankan cuma mematahkan hati, menghentikan napas saya saja, saya persilahkan. Karena kuasa Tuhan saya persilahkan, akhirnya saya bisa merasakan apapun yang dilakukan Tuhan pada diri saya. Karena saya dapat merasakan semua dan segalanya itu adalah Tuhan itu sendiri, akhirnya saya bisa menebar cinta kasih sayang Tuhan tanpa saya niati dengan semangat seperti yang dulu-dulu. Maksudnya, kalau dulu kan saya melakukan dengan niat dan semangat juang dan pengorbanan tingkat tinggi. Sekarang berjalan dengan apa adanya, berjalan dengan sendirinya, tanpa saya niati, tanpa saya semangati, seperti yang dulu-dulu. Dan di kesempatan kali ini, melalui video ini, saya akan berbagi ilmu pengetahuan tentang 5 hal yang terjadi ketika Tuhan mematahkan hati seorang hambanya, namun hambanya yang dipatahkan hatinya itu tetap iman atau tetap pancalaku kepada Tuhan. Para kadang kinasiku sekalian, sejauh dan selama peradaban dunia kehidupan manusia, tidak ada yang bilang patah hati itu mudah dan gampang. Menyembunyikan air mata di balik bendungan kelopak mata kita ketika sedang patah hati, itu tidak mudah. Bangun pagi dengan kenyataan semua yang sudah berubah karena patah hati, itu pun tidak mudah. Iya apa iya, pro kadang kinasiku sekalian? Itulah patah hati. Inilah yang saya alami seminggu yang lalu. Padahal sedang ada undangan untuk datang ke Kadangan, ke Ciamis, ke Cilacap, ke Banyumas dan Ciamis. Namun rasa malas yang tak ingin melakukan apapun begitu sangat kuat. Maunya pun tidak bisa dipikirkan. Entah harus apa dan bagaimana, saya tidak tahu. Namanya juga patah hati. Jadi ya tidak berhati. Itulah patah hati. Inilah yang sedang saya alami kali ini di saat ini. Hanya saja mungkin kebanyakan orang mengalaminya karena suatu sebab, seperti yang pernah saya alami dulu ketika saya belum menemukan identitas jati diri pribadi saya, yaitu karena bermasalah dengan keluarga, dengan ekonomi, dengan lingkungan, dengan cinta, dengan rezeki, perjodohan, dan lain-lain, sampai di ujung kebuntuan. Namun yang saya alami kali ini dan saat ini,
Itu tanpa sebab, tidak ada alasan apapun. Ujuk-ujuk, tiba-tiba saja. Tapi rasanya sama ketika saya masih awam dulu. Hanya penyikapannya yang berbeda. Kalau dulu saya berpikir hanya matilah keputusannya, hanya matilah jalan keluarnya. Sekarang saya berpikir dewasa dan lebih sadar. Siapakah yang ada di balik semua ini? Siapakah yang menjadikan saya bisa mengalami seperti ini? Secara awam maupun secara umum, bahkan secara spiritual sekalipun, tidak ada yang bisa mengembalikan retaknya hati yang telah dibanting oleh Tuhan. Namun sesungguhnya memang tidak ada yang perlu melakukan itu, kecuali tetap laku murni menuju suci. Dalam artian tetap optimis ke suci, tetap optimis ke Tuhan. Jangan menoleh ke kanan atau ke kiri, walau hanya sedikit. Tetap menatap lurus ke Tuhan. Seiring berjalannya waktu, ia akan sembuh sendiri, meski menyisakan bekas luka yang tidak mudah hilang. Jangan khawatir, kita berada dalam rencananya. Mungkin namanya adalah kegagalan dalam percintaan, atau gagal bisnis, atau gagal tani, atau gagal usaha, atau gagal dagang, atau gagal rumah tangga, atau gagal belajar, atau gagal mencapai cita-cita, atau gagal lain-lain dan lain sebagainya. Namun sebenarnya kita sedang berada dalam rencana terbaik Tuhan. Sejatuh ini, sepatah ini, sehancur ini, apanya yang terbaik? Kita tidak mengerti apa-apa. Ya mungkin orang lain belum mengerti. Begitupun dengan kita. Coba kita pikir dengan sadar. Apakah Tuhan yang Maha Pengasih dan Penyayang itu sengaja menjatuhkan makhluknya agar menderita? Tidak. Tidak. Tuhan tidak mematahkan siapapun dan apapun atau hati kita agar kita jatuh. Akan tetapi justru agar kita naik ke tahapan berikutnya, ke tahap selanjutnya. Tidak uprek-mulek di satu tempat saja. Kitalah yang menyiksa diri kita sendiri, membiarkan sakitnya menggigit-gigit, dan belum mau melakukan refleksi atas apa yang terjadi. Padahal untuk menjadi bahagia pun adalah kuasa dan kendali dari diri kita sendiri. Ambil napas dalam-dalam, sambil mengangkat kepala hingga tegak. Jangan menunduk. Biasanya nih, orang yang putus asa, orang yang patah hatinya, itu kan membungkuk. Setegak dan segagah apapun postur tubuhnya, ketika putus asa, ketika patah hati, otomatis tubuhnya langsung mengkelung. Tubuhnya langsung membungkuk. Tuing. Karena tubuhnya membungkuk, otomatis juga kepalanya ikut menunduk ke bawah. Karena serasinya tubuh bungkuk, itu kepalanya menunduk. Dan pantasnya kepala menunduk, itu bibirnya cemberut, manyun. Nah, untuk mengatasi ini, tarik napas dalam-dalam melalui hidung, sambil menegakkan tubuh. Lalu keluarkan napas perlahan-lahan melalui mulut, sambil menegakkan kepala. Kemudian bernapaslah dengan lega dan bebas, sambil menyunggingkan ujung bibir kanan dan kiri. Lalu tersenyumlah. Seperti ini. Dan tenang. Renungkanlah, Tuhan tidak mematahkan hati kita agar kita jatuh. Tapi justru agar naik lagi. Dan ketika kita mau naik lagi, maka 5 hal ini terjadi dalam kehidupan kita sehari-hari. 1, atau yang pertama, ketika
Ketika Tuhan mematahkan hati kita, namun kita tetap pancalaku kepadanya, kita akan bisa menolong orang lain, padahal sendirinya sedang sakit. Bukan hanya satu orang, tapi banyak orang pernah menolong orang lain justru ketika dia sedang hancur. Katakanlah kita sedang terluka, namun ketika ada orang lain yang tertimpa masalah, kita mau membantunya. Kita menyembuhkan luka kita sendiri dengan cara menolong orang lain. Kamu tahu rasanya sakit hati dan kesusahan, maka kita sebisa mungkin membantu mereka. Sampai kadang lupa akan lukanya sendiri. Lupa rasa sakit pada dirinya sendiri. Percayalah, setelah berhasil membantu mereka, entah bagaimana hati ini tiba-tiba merasa lega. Para kadang kinasiku sekalian, menyembuhkan luka kita sendiri dengan menolong orang lain, meski perlahan-lahan, pasti akan ada banyak kejadian ajaib. Ketika kita menyembuhkan diri dari rasa sakit atas patah hati ini, percayalah. Yang kedua, di saat Tuhan mematahkan hati kita, namun kita tetap pancalaku kepadanya, rencananya akan menggiring kita menemukan jawaban. Mengapa hal itu terjadi? Mengapa hal ini terjadi? Kesadaran panca indera kita akan terbuka lebar-lebar. Tuhan akan tunjukkan kenapa dan mengapanya. Sehingganya kita dapat bisa mengerti, memahami, mengetahui, dan menyadarinya dengan kesempurnaan yang mewah. Yang ketiga, ketika Tuhan mematahkan hati kita, namun kita tetap pancalaku kepadanya, manusia kita mungkin merasa gagal, hampa, terpuruk, dan luluh lantak. Namun akan ada masa di mana kita bertemu dengan kadang yang bisa mengerti dan memahami serta mengetahui bagaimana kita, dan mendengarkan cerita jatuh bangun yang sudah dilalui untuk berdamai dengan keadaan seperti ini dan itu. Dan kadang yang bisa mengerti dan memahami serta mengetahui bagaimana kita itu akan bilang, kamu tidak gagal. Dia akan mengatakan, kamu tidak gagal. Mungkin hatimu patah, hubunganmu hancur, dan hidupmu berantakan. Akan tetapi kita masih hidup. Jadi kita melanjutkannya sambil menolong orang lain. Sambil menyibukkan diri untuk tetap terus patrap semedi di dalam laku murni menuju suci, dan tanpa terasa kita sudah menjejakkan kaki kita ke anak-anak tangga yang lebih tinggi, menjadi orang yang lebih kuat, dewasa, dan bijaksana, serta sempurna di dunia dan akhirat, hingga 7 keturunan kita ke atas, ke bawah, ke kanan, ke kiri, ke depan, dan ke belakang. Yang keempat, ketika Tuhan mematahkan hati kita, namun kita tetap pancalaku kepadanya, kita akan bertemu dengan babak hidup yang lebih luar biasa. Tidak selamanya kita akan nelangsa atau terpuruk hanya karena sebuah masalah. Ada kalanya kita bisa bersyukur sekali, meski ada kalanya juga kita tiba-tiba teringat hingga tersenyum kecut, atau bahkan sampai susah rasanya menelan makanan. Namun akan ada kado-kado kecil dari semesta ini, entah lewat datangnya kadang kita, sahabat-sahabat kita, teman-teman baru kita, dan lain-lain. Hidup kita akan pelan-pelan menemukan titik cerahnya kehidupan, tempat baru, apapun itu. Tuhan mengerti kita berusaha bangkit, maka kita pun dibantu untuk lahir kembali menjadi seorang yang lebih baik. Percaya tidak? Tanyakan saja pada yang pernah mengalaminya. Yang kelima, ketika Tuhan mematahkan hati kita, namun kita tetap pancalaku kepadanya, akhirnya kita bisa dengan mudah, tanpa beban, mengucapkan terima kasih pada sang mantan masalah. Itu dengan senyuman manis.
Pada akhirnya kita bisa dengan mudah dan tanpa beban mengucapkan terima kasih pada sang kegagalan itu dengan senyuman manis. Kalau bukan karena masalah, kalau bukan karena kegagalan, kita tidak akan mendapatkan sebuah pelajaran berharga di dalam kehidupan dunia ini. Meski sempat tercampakkan, terpuruk, sempat dihianati, bahkan sempat diinjak-injak, dari situlah kita belajar menghargai diri kita sendiri. Dari situ pula kita mengerti dan memahami serta mengetahui arti rasanya sebuah kesetiaan. Hingga pada akhirnya kita akan berterima kasih pada sang apapun itu. Dan dalam keadaan yang seperti itu, kita juga akan menyadari bahwa Tuhan itu memang maha segalanya. Kisah kita mungkin pernah sesedih itu, tapi Tuhan tidak memberikan cobaan tanpa tambahan kekuatan iman kepada kita. Artinya, siapapun dan bagaimanapun yang datang dan pergi, serta apapun yang terjadi dalam kehidupan kita, semua juga dirancang olehnya untuk kita. Semua orang berhak bahagia, meski kesedihan pernah begitu kejam menerpanya. Ini hanya cara pandang yang lain tentang kenapa Tuhan mematahkan hati kita. Kalau tidak saat ini, mungkin suatu hari kita baru bisa benar-benar mengerti bahwa rencananya tetap yang terbaik untuk semua ciptaannya, dengan seluruh suka dan duka di dalamnya. Salam setuhan, penuh cinta kasih sayang dari dalam lubuk hati saya, Wong Edan Bagu, yang paling dalam. Selamat, selamat, selamat. Rahayu, rahayu, rahayu. Damai, 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 tentram. Saya Wong Edan Bagu ngaturaken sugeng rahayu lir ing sambikala amanggih yuwana pinayungan mring ingkang maha suci. Basuki yuwana teguh rahayu slamet. Berkah selalu untuk semuanya tanpa terkecuali, terutama para sedulur, khususnya para kadang konto dan kanthi anom saya yang senantiasa direstui yang dat maha suci hidup. Om Santi, 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 Om. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, terima kasih, terima kasih, dan salam kebajikan.